Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ari Official. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga pada baik-baik aja. Pada video kali ini, saya akan sharing seputar goes kembali. Tapi sebelum saya mulai sharingnya, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya untuk terus support channel saya agar channel saya terus berkembang lagi. Berbicara mengenai goes, saat ini goes masih menjadi olahraga yang sangat disukai oleh banyak masyarakat. Sering kita temui di jalanan, sudah banyak sekali orang-orang bersepeda dengan bermacam-macam jenis sepeda yang mereka miliki. Ada yang memakai road bike, mountain bike, maupun folding bike atau sepeda lipat. Tidak jarang juga kita sekarang sudah menemukan banyak sekali komunitas-komunitas pesepeda. Dengan beragam ciri khas tiap jenis sepeda dimiliki seperti halnya road bike yang terkenal dengan kecepatannya, MTB yang terkenal dengan ketangguhannya melibas semua medan jalan, dan juga sepeda lipat yang terkenal dengan fleksibilitasnya. Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana caranya mendapatkan speed yang setara dengan road bike dengan memakai mountain bike. Seperti yang sudah saya singgung di awal video tadi, bahwasanya road bike terkenal dengan kecepatannya. Namun, apakah kita dapat mengendarai sepeda dengan cepat hanya ketika menggunakan road bike saja? Sebelum saya bagi tips-tipsnya, saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam bersepeda. Jenis sepeda merupakan faktor pertama yang mempengaruhi. Sepeda yang memang memiliki spesifikasi ringan dengan desain yang sengaja dirancang untuk kecepatan tinggi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kecepatan dalam bersepeda. Seperti halnya road bike yang didesain sangat ringan karena menyesuaikan dengan ciri khas dari road bike yang memang diperuntukkan untuk jalanan perkotaan atau jalanan mulus. Lain halnya seperti MTB yang memang didesain untuk semua medan jalan sehingga komponen sepedanya lebih berat daripada road bike. Selain sepeda, faktor jalan yang dilalui juga turut mempengaruhi kecepatan dalam bersepeda. Jika kita melewati jalanan yang mulus, maka kecepatan yang akan kita dapat lebih cepat dibanding kita melewati jalanan yang sedikit berbatu ataupun off-road ataupun yang kurang rata seperti itu. Contoh lain, kita akan dapat melihat perbedaan kecepatan bersepeda saat kita sedang bersepeda di jalanan yang rata dengan di jalanan yang penuh tanjakan. Semakin sering kita melewati jalanan yang mulus, maka semakin tinggi kecepatan yang akan kita dapat. Cadence dalam dunia sepeda adalah jumlah putaran pedal sepeda dalam satuan waktu. Satuan dalam cadence adalah RPM atau rotary per minute. Semakin tinggi cadence, maka semakin tinggi pula kecepatan dari sepeda. Cadence normal seorang pesepeda adalah 50-60 RPM. Selain cadence, rasio gear juga menjadi faktor dalam menentukan kecepatan dalam bersepeda. Contohnya, pada medan tanjakan, kita harus menentukan gear yang tepat. Begitupun pada saat kita menghadapi turunan maupun jalanan yang rata. Selanjutnya adalah durasi goes. Semakin lama seseorang bersepeda, maka akan semakin terkuras stamina-nya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang juga mempengaruhi kecepatan dalam bersepeda. Faktor yang terakhir ini memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan dua faktor terakhir. Ketika pesepeda sudah terbiasa bersepeda dengan cadence yang tinggi dan juga memiliki fisik yang kuat, maka ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecepatan dalam bersepeda. Itu tadi beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan bersepeda. Selanjutnya, saya akan membagikan tips bagaimana caranya dapat meningkatkan kecepatan bersepeda menggunakan MTB agar setara dengan road bike.
Yang pertama adalah pilih rute goes yang tepat. Sebisa mungkin teman-teman pilih rute yang memiliki jalan yang mulus dan juga rute yang sudah dikenali oleh teman-teman. Dengan sudah mengenali rute yang ingin dilewati, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan segala persiapan sebelum memulai goes. Selain itu, hindari juga rute yang banyak dilalui kendaraan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kemacetan. Kemacetan di jalan juga dapat mempengaruhi kecepatan teman-teman dalam bersepeda. Maksud dari prinsip 10-10-10 ini adalah dalam 10 km pertama, teman-teman mengayuh sepeda dalam cadence yang rendah. 10 km yang kedua, teman-teman boleh meningkatkan cadence teman-teman. Lalu 10 km seterusnya, teman-teman bisa meningkatkan cadence teman-teman menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh teman-teman. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah untuk menghemat tenaga ketika bersepeda, supaya tidak ada stamina yang langsung terkuras pada saat mulai bersepeda. Dalam goes, pemindahan gigi yang tepat menjadi indikator penting dalam meningkatkan kecepatan sepeda. Satu contoh, pada saat ditanjakan, untuk memaksimalkan kecepatan sepeda, kita harus men-setting gigi rendah pada sepeda. Hal ini sama saja prinsipnya ketika kita menggunakan sepeda motor. Pada saat kita menghadapi tanjakan, kita harus tempatkan pada gigi rendah pada saat kita ingin menaiki tanjakan. Begitupun sebaliknya, pada saat menghadapi medan turunan, kita bisa setting gigi sepeda kita pada gigi tertinggi. Dengan melakukan pemindahan gigi secara akurat, maka kita akan mendapatkan kecepatan sepeda yang optimal dan juga tidak menguras tenaga begitu banyak. Ini berdasarkan pengalaman saya selama ini sih. Biasanya saya kalau gue sendirian, kecepatan yang saya dapat biasanya konstan atau nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Tapi begitu saya ikut rombongan road bike atau biasa ngegandol rombongan-rombongan begitu, saya kebawa kenceng. Ini bisa juga dicoba tipsnya. Jadi buat teman-teman yang pengen dapat speed yang kenceng juga, teman-teman bisa ikut rombongan road bike di belakang. Karena pada saat teman-teman ikut rombongan dari belakang, teman-teman bisa ikut ke bawah angin dari rombongan sehingga membawa refleks ke sepeda juga. Jadi pada saat teman-teman mengayuh sepeda jadi ke bawah ngebut juga. Jika teman-teman sudah mengalami pengurangan stamina yang begitu drastis, jangan paksakan fisik teman-teman. Segera teman-teman untuk beristirahat. Jika stamina teman-teman sudah hampir mau habis dan teman-teman masih ingin memaksakan untuk tetap goes, justru ini dapat semakin mengurangi kecepatan sepeda dari teman-teman. Dan justru dapat membahayakan kesehatan tubuh teman-teman juga. Jadi sebaiknya jangan dipaksakan fisik teman-teman. Setelah semua tips sudah dilakukan, nah ini adalah tips terakhir. Last but not least, tips terakhir ini adalah perbanyak latihan buat teman-teman semua. Dengan memperbanyak latihan atau perbanyak bersepeda, maka semakin lama teman-teman akan terbiasa untuk bersepeda dengan speed yang tinggi walaupun hanya dengan memakai MTB. Oke, sekian itu tips singkat dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video saya. Dan juga kalian bisa follow akun sosial media saya yang sudah tertera di deskripsi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam dua pedal.